Yang jenengan mutu yang jenengan tak ketok ya. Aneh-aneh. Supaya kita ya jalan tulang mau lihat foto. Mas, gampang supaya nanti dihapus. Supaya hilang dihapus. Tes. Iya, Pak. Tes, suara saya terdengar? Iya, Pak, terdengar, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim penguji ujian tesis atas nama Saudara Muslih Hasan Pambudi. Muslih Hasan Pambudi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik secara luring maupun daring. Dalam hal ini luring semua ya. Enggak ya, ada yang daring ya, Bu Emi dan Pak Giman luring. Ketiga luring. Dengan mengucap syukur alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 program studi Magister Pendidikan Matematika menyelenggarakan ujian tesis atas nama Saudari Muslih Hasan Pambudi yang bisa dimulai. Sebelum dengan susunan penguji sebagai ketua, yaitu Bapak Profesor Dr. Eko Handoyo MSI. Dalam hal ini beliau ada antara yang lebih utama, sehingga tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Sebagai sekretarisnya adalah Bapak Profesor Dr. Kartono MSI, sebagai penguji pertama Bapak Dr. Amin Suyitno, sebagai penguji dua Bapak Dr. Sudiman MSI, dan sebagai penguji ketiga Ibu Dr. Eni Budasuti MPD, sebagai penguji 4. Itu saya merangkap sebagai sekretaris. Selanjutnya sebelum pemaparan dipersilakan Saudara Muslih untuk membacakan pernyataan keaslian tulisan tesis Anda. Dipersilakan. Dengan ini saya nama Muslih Hasan Pambudi, NIM 0401521001, program studi pendidikan matematika, menyatakan bahwa yang tertulis dalam tes atau disertasi yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui model VARK ini benar-benar karya saya sendiri, bukan ciplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung resiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.
Semarang, 30 Januari 2023. Yang membuat pernyataan Musli Hasan Pambudi 0401521001. Sudah ditandatangani? Ini sudah, Pak. Ya, tunjukkan ke kamera. Tunjukkan ke kamera. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Anda dipersilahkan untuk mempresentasikan ringkasan hasil penelitian tesis Anda dalam waktu 10 sampai 15 menit. Ya, dipersilahkan. Baik. Izin share screen, Pak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak Kartono? Nih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji, Bu Emi, Pak Giman, Pak Amin, dan Pak Kartono, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui model VARK. Di sini saya Musli Hasan Pambudi dengan NIM 0401521001. Latar belakang yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu pembelajaran perlu keterampilan personal dan sosial dalam pemecahan masalah dan teknologi untuk mengatasi abad 21, sehingga diharapkan melalui pembelajaran ini dapat mendapatkan pemecahan masalah dan teknologi untuk mengatasi tantangan-tantangan abad 21, karena di abad 21 ini banyak hal-hal yang ditemui, hal-hal baru, sehingga diharapkan dapat bekerja dengan berbagai macam konteks yang belum pernah ditemui oleh siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya, teknologi menyajikan pembelajaran yang realistik, menarik, dan interaksi lebih antara guru dan siswa. Teknologi juga berpotensi memberikan pembelajaran yang realistis, motivasi, dan kolaborasi. Sehingga diharapkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dapat menyajikan pembelajaran yang realistis, terus meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, serta meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya, augmented reality memiliki potensi untuk mencapai pembelajaran matematika yang bermakna, yaitu terhubung dengan realitas, dekat dengan anak-anak, penggunaannya dalam permasalahan realistik juga banyak digunakan. Jadi diharapkan pengintegrasian augmented reality dalam pemecahan masalah dapat mengajak siswa untuk mengkolaborasikan kemampuan yang dimilikinya, terutama menggunakan teknologi. Selanjutnya, model VARK di sini yaitu visual, aural, read or write, dan kinestetik. Dibantu menggunakan aplikasi augmented reality membuat interaksi antara pengguna menjadi lebih interaktif. Diharapkan dapat memaksimalkan seluruh indera yang dimiliki oleh siswa. Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu mengetahui pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis augmented reality melalui model VARK untuk meningkatkan kemampuan pencerahan masalah siswa melampaui ketuntasan secara klasikal. Untuk yang kedua, mengetahui perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 melalui model VARK dengan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi bangun ruang sisi datar, dan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa melalui model pembelajaran PPL. Untuk yang ketiga, mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Untuk tinjauan pustaka yang dibahas di sini, yang pertama yaitu teori konstruktivisme. Jadi esensi pembelajaran teori konstruktivisme adalah siswa ataupun individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks, dan jika dia menginginkannya, dia bisa memasukkan pengetahuan itu untuk menjadi miliknya sendiri dan merevisinya jika tidak sesuai. Jadi hubungannya dengan media pembelajaran augmented reality di sini yaitu membantu pembentukan pengetahuan siswa dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan pemikirannya. Untuk selanjutnya, yang teori belajar Brunner di sini kita mengetahui ada 3 tahap, yaitu tahap inaktif, tahap ekonik, dan tahap simbolik. Jadi di sini digunakan teori belajar Brunner untuk memproses ataupun membuat perkembangan kognitif siswa, yaitu melalui objek-objek augmented reality yang disusun melalui tahap inaktif, ekonik, dan simbolik.
Sebenarnya proses pemecahan masalah sendiri, salah satunya itu yang dari Polya, terdapat 4 tahapan. Yang pertama memahami masalah, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, dan yang keempat adalah meninjau kembali. Untuk indikator yang diangkat dalam penelitian ini mengikuti NCTM, yaitu yang pertama membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Yang kedua, pemecahan masalah yang muncul dalam matematika dan konteks lain. Yang ketiga, menerapkan dan mengadaptasi berbagai strategi yang tepat untuk pemecahan masalah. Yang keempat, mengamati, mengecek, dan memikirkan ulang proses pemecahan masalah yang dilakukan. Selanjutnya untuk augmented reality sendiri itu penggabungan antara objek-objek nyata dan objek maya sehingga menambahkan realitas baru di dunia nyata, sehingga itu bisa kita sebut augmented reality atau penambahan realitas. Nah, aplikasi augmented reality mengintegrasikan teknologi ini menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan marker ataupun pelacak dan yang satunya tidak menggunakan marker atau biasanya kita menggunakan GPS. Untuk selanjutnya model VARK itu sendiri yaitu tahap yang pertama adalah tahap visual yang berfokus pada penglihatan. Jadi siswa fokus pada penglihatan untuk memahami materi. Yang kedua tahap aural yaitu mendengarkan sebagai menerima informasi ataupun pengetahuan. Dan yang ketiga adalah read or write. Jadi siswa di sini lebih banyak mengerjakan tugas ataupun membaca tugas-tugas. Nah, yang ketiga adalah tahap kinestetik yaitu siswa lebih banyak melakukan gerakan atau praktik atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode penelitian R&D ataupun penelitian dan pengembangan. Untuk desainnya itu menggunakan post-test only control design. Responden yang dipilih di sini adalah ahli pendidikan matematika, guru, dan siswa. Untuk lokasi penelitiannya di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, populasinya siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Untuk di sini menggunakan cluster random sampling karena tidak mungkin melakukan random sampling karena memang di sekolah sudah dikelas-kelaskan. Untuk model pengembangannya di sini menggunakan model ADDIE yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Untuk ADI proses sendiri terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama tadi Analyze, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan gap penelitian. Selanjutnya adalah desain, yaitu mendesain semua media pembelajaran ataupun kebutuhan untuk berdasarkan hasil identifikasi dan gap. Selanjutnya adalah develop, yaitu mengembangkan semua kebutuhan pembelajaran mulai konten, mekanik, dan tampilan menggunakan software-software yang bisa digunakan untuk mengembangkan media tersebut. Selanjutnya adalah implement ataupun melaksanakan dan mengimplementasikan media yang sudah dikembangkan. Yang terakhir adalah melaksanakan evaluate, yaitu melaksanakan evaluasi pada setiap proses dan akhir proses kegiatan. Hasil dan pembahasan penelitian di sini yang pertama mengenai karakteristik media pembelajaran augmented reality yang dikembangkan. Yang kedua yaitu mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa pada model pembelajaran menggunakan augmented reality melalui model VARK. Yang ketiga perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa, dan yang terakhir adalah kelayakan media pembelajaran. Jadi yang pertama karakteristik aplikasi. Jadi aplikasi ini diharapkan nanti bisa mencapai gamification, yaitu penggabungan antara desain, engineer, dan art. Jadi diharapkan memiliki desain yang menarik, tampilan yang menarik, artnya juga seninya ada, dan mekaniknya juga terpenuhi. Jadi yang pertama dilakukan masuk antar muka, melakukan pembelajaran interaktif, memperoleh poin dari pembelajaran, memperoleh hewan virtual, siswa melakukan eksplorasi, nanti juga memperoleh poin, dan siswa bisa mengupgrade hewan virtual yang dimiliki. Jadi hewan virtual ini nanti akan berguna ketika kita mengeksplor di dunia nyata. Jadi ini seperti hewan tapi bentuknya virtual dan bisa menemani kita dalam mengeksplor dunia nyata. Selanjutnya di sini ketika kita mengeksplor dunia nyata, kita bisa memilih objek-objek hewan virtual yang akan digunakan untuk menemani kita. Jadi nanti kita akan diarahkan untuk mencapai lokasi yang didesain oleh guru untuk permasalahan di dunia nyata. Setelah sampai di permasalahan di dunia nyata, nanti siswa akan diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Jadi di sini siswa bisa menggunakan alat ukur virtual, yaitu di sini biasanya kan menggunakan meteran secara manual, di sini menggunakan HP saja bisa digunakan untuk mengukur. Namun memang masih untuk keakuratannya masih sangat minim karena memang sangat detail, tapi ketika detailan ini juga diperlukan kehati-hatian dari pengguna. Nah, untuk yang selanjutnya objek yang di sini adalah objek
AR juga, tapi dalam bentuk luas permukaan dan objek volume kubus. Jadi yang tadi itu objek-objek yang augmented reality learning objek augmented reality yang generatif di sini berarti dia bisa dimanipulasi dan terhubung dengan dunia nyata. Sedangkan untuk objek yang ini lebih pasif karena siswa lebih banyak memahami konsep-konsep. Jadi di sini termasuk augmented reality ARL, augmented reality learning object atau objek pembelajaran augmented reality yang fundamental. Jadi fundamental di sini dia lebih pasif dan bisa lebih banyaknya itu menyampaikan informasi, bukan sebagai implementasi dari apa yang sudah dipelajari. Sedangkan yang sebelumnya tadi adalah implementasi dari apa yang sudah dipelajari. Jadi untuk rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa itu berbeda secara signifikan dengan nilai KKM, yaitu di sini tuntas secara klasikal. Sedangkan untuk perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model VARK dan augmented reality dan yang menggunakan model pembelajaran PBL itu tidak terlalu signifikan. Namun rata-rata kelas eksperimen masih lebih tinggi daripada kelas yang menggunakan model pembelajaran PBL. Selanjutnya untuk responden yang pertama di bagian kiri itu adalah responden ahli pendidikan matematika. Terdapat dua karakteristik, yaitu di sini kualitas konten dan nilai pembelajaran. Yang karakteristik yang kedua yaitu kegunaan dan keterlibatan. Untuk di sini dari responden ahli pendidikan matematika memperoleh 88,34% yang masuk kategori sangat baik dan menyatakan layak. Untuk yang kedua dari guru matematika yaitu memperoleh persentase 91,67% dan masuk kategori sangat baik dan menyatakan layak. Dan yang terakhir dari hasil uji coba dengan siswa yaitu penilaian keseluruhannya memperoleh 81,09% yaitu masuk kategori baik. Dan seluruh responden di sini menyatakan layak, sehingga karena seluruh responden menyatakan layak, media pembelajaran layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Jadi dapat dipersingkat di sini yang yaitu karakteristik media pembelajaran augmented yang dikembangkan memiliki karakteristik untuk mengukur objek di dunia nyata dan memiliki hewan virtual serta fitur point. Dan yang kedua, kemampuan pemecahan masalah siswa melampaui KKM secara klasikal. Dan yang keempat, perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa tidak signifikan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun secara rata-rata nilai kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dan untuk kelayakannya, media pembelajaran layak digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, yang pertama untuk fitur yang ada di aplikasi, yaitu yang pertama fitur explore di dunia nyata. Jadi di sini siswa dapat mengeksplor dunia nyata menggunakan augmented reality dan ditemani oleh hewan virtual. Dan juga ada fitur alat ukur virtual dan fitur credit point yang membuat siswa bisa lebih terpacu untuk mengeksplor di dunia nyata. Juga kemampuan pemecahan masalah siswa tuntas secara klasikal. Tentunya yang hasil implementasi tidak signifikan, namun lebih baik daripada yang tidak menggunakan AR. Dan selanjutnya aplikasi layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Untuk rekomendasinya yaitu pengimplementasian augmented reality itu perlu didukung oleh siswa, guru, dan sekolah baik dari segi fasilitas maupun dalam proses kegiatan yang dilakukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Pak Kartono, mohon. Ditelepon. Dari WA. Ditelepon ya iso telepon itu. Ora karuan. Saya telepon. Nah, ada. Nah, gantian. Ampun. Sudah selesai. Jumut ya, kalau jumut. Masih jumut.
Sudah selesai presentasi program ini. Masih. Nah, Bentar. Maaf Bu Emi. Aduh, maaf Bu Emi. Ini jamnya betul-betul tumbuk ini. Dua telinga saya itu saya manfaatkan secara maksimal. apa bisa Macet. suaranya udah sana. Terputus. Sini yang putus. Dengan seperti kalau pakai miliknya ini belum dia nonton yang sekarang mesin-mesin lagi anak kuliah Halo, nggih Pak. Tadi terputus Pak. Mohon maaf Pak. Oh iya, Pak Amin sekarang mengajukan pertanyaan 10 sampai 15 menit. Siap, 15 menit ya. Nanti kalau 15 menit diingatkan nanti kalau terlanjur 1 jam. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Mas Muslih Pambudi Hasan, Muslih Hasan Pambudi yang pada hari ini telah berhasil menempuh ujian tesisnya, ya. Selamat. Semoga nanti hasilnya baik dengan mampu menjawab beberapa pertanyaan. Dan ada yang saran, yang nanti harus dibongkar. Itu biasa, itu memang harus begitu ya. Kita bongkar benar karena memang kurang pas. Oke. Judulnya adalah yang saya membacakan tadi ya, bisa ditayangkan dulu, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality, dan seterusnya. Pertanyaan saya, sebagai mahasiswa S2, di mana letak inovatif dari judul yang Mas Muslih sampaikan? Di mana letak inovatifnya dan produk yang dihasilkan apa sehingga produk itu menjadi inovatif? Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Amin atas pertanyaannya. Jadi untuk produk yang saya kembangkan ini kan merupakan produk augmented reality. Jadi augmented reality itu kan dibagi menjadi dua. Secara khususnya itu langsung dua, yang fundamental dan yang generatif. Dan untuk biasanya objek-objek ataupun media augmented reality yang dikembangkan itu hanya terbatas pada objek fundamental. Objek fundamental yaitu objek yang tidak bisa diapa-apakan ataupun tidak bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Jadi ya ketika misal buku di-scan muncul objek, itu objek yang fundamental, jadi hanya terbatas bisa dilihat, terus ya paling diputar dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menambahkan yaitu objek augmented reality-nya merupakan objek yang generatif. Objek yang generatif di sini adalah objek augmented reality yang bisa terhubung dengan realitas nyata. Jadi di sini kan saya memiliki fitur hewan virtual. Hewan virtual ini akan otomatis selalu mengikuti penggunanya kemanapun pengguna itu pergi ketika di fitur explore dunia nyata. Selanjutnya ada juga kelebihannya di sini itu bisa berinteraksi dengan mengukur benda-benda di dunia nyata. Jadi benda di dunia nyata di sini yang saya kembangkan masih terbatas di objek-objek yang garis lurus. Jadi belum saya kembangkan mencapai objek yang bentuknya melengkung gitu, masih terbatas di benda-benda lurus. Jadi itulah perbedaan media pembelajaran yang saya kembangkan dengan media-media yang sudah ada saat ini, seperti itu. Oke. Sebagai media yang oleh Mas Muslih dianggap dipandang sebagai inovatif, tentunya pasti sebagai produk baru punya kelebihan dan kekurangan. Sekarang sebagai seorang peneliti itu harus berani menguat kelebihannya, tetapi juga tidak boleh ragu-ragu untuk menyampaikan di mana letak kekurangannya.
Mengapa demikian? Kekurangan itu bukan berarti untuk wah tidak jadi saja, tetapi untuk diatasi, gitu kan? Nah, pertanyaan saya sebagai suatu penemuan yang bersifat inovatif tadi, yang saya tanyakan adalah apa kelebihannya dibanding dengan ini mata pelajarannya apa? Matematik pada materi apa? Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang. Iya, Oke, bangun ruang. sekarang apa bedanya dengan menggunakan alat peraga yang manual? Mana kelebihannya? Kedua, di mana letak kelemahannya? Lalu apa upaya Anda nanti Anda sampaikan tentang kelemahannya? Apa solusi menurut Mas Musri sampaikan supaya orang-orang generasi berikutnya atau yang membaca ini akan ada kurang begini saya begitu. Nah, silakan, Pak. Jadi untuk yang pertama media yang saya kembangkan di sini kelebihannya salah satunya itu tadi kita mengangkat AR generatif. Jadi di sini siswa kan bisa lebih interaktif dan merasa bahwa yang kita pelajari, yang siswa pelajari memang digunakan di dunia nyata dan bisa diimplementasikan menggunakan teknologi karena siswa saat ini teknologi kan tidak bisa lepas dan kedepannya juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi. Cuma memang saat ini AR yang saya kembangkan masih terbatas menggunakan HP. Nah, beberapa teknologi-teknologi yang mendatang itu yang sudah saya lihat itu seperti kacamata AR. Jadi kacamata AR di sini itu bisa menampilkan objek-objek AR tapi tidak menggunakan alat-alat perangkat yang berat. Jadi harapannya untuk kedepannya dari yang sudah saya kembangkan ini AR itu bisa terintegrasi di dunia nyata dan bisa dipakai dimanapun oleh siswa. Tidak hanya sekedar untuk menunjukkan objek, tapi interaktif dengan persoalan-persoalan di dunia nyata. Dan di sini juga kan permasalahannya dari guru bisa mendesain permasalahan di dunia nyata, tapi terintegrasi dengan objek-objek AR seperti itu. Dan juga kelebihan lainnya yaitu ada fitur poin. Fitur poin di sini itu akan memberikan siswa karena biasanya kan di siswa saat ini itu memiliki keinginan untuk memperoleh poin yang lebih. Terus juga karena siswa memiliki pet ataupun hewan peliharaan yang virtual, siswa merasa ingin mengupgrade-nya lagi. Sehingga karena pengen mengupgrade lagi, maka siswa akan belajar lebih. Harapannya seperti itu. Itu untuk kelebihannya. Dan beberapa kekurangannya yaitu karena ya. Saya tanya dulu ya. Yang namanya geometri itu is not only concept, tidak hanya konsep, but how to improve his ability. Artinya konten pada geometri tidak hanya konsep, tapi materi yang bersifat hitung dan sebagainya. Ujian pun nanti kalau anak masih andikan ada ujian nasional, itu isinya kan bukan apakah rumus, apakah garis, tidak. Tapi langsung ada soal. Nah, bagaimana peran AR sehingga student murid tidak hanya ngerti konsep, tetapi juga mampu dipergunakan untuk melatih siswa dalam menyelesaikan soal-soal apalagi yang bersifat pemecahan masalah. Bagaimana wujud penggunaan AR untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam arti soal. Coba gimana? Jadi di sini kan yang pertama tadi penanaman konsep, yang kedua yaitu siswa dapat menggunakan AR untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah didesain oleh guru. Jadi di sini guru akan mendesain permasalahan yang belum pernah siswa temui, sehingga di sini kan akan menjadi masalah karena siswa sendiri kan belum mengetahui cara menyelesaikannya. Sehingga dalam menggunakan augmented reality di sini di dunia nyata, maka siswa memperoleh pengetahuan baru, yaitu siswa menyelesaikan masalah menggunakan augmented reality, menggunakan augmented reality gitu. Ya, sekarang kelemahannya? Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama untuk saat ini augmented reality yang saya kembangkan ini itu memerlukan AR Core, dan AR Core itu saat ini masih terbatas di HP-HP tertentu saja. Jadi salah satu kelemahannya ada di situ. Terus yang selanjutnya, karena ini merupakan teknologi yang masih inovatif terhitung baru, serta diperlukan ketelitian dalam menghitung
dalam melakukan yang tadi kan ada AR generatif. Ketika di AR fundamental siswa tidak memiliki kendala, tapi ketika masuk ke AR yang generatif, siswa diminta untuk lebih teliti dalam menentukan ukuran-ukuran ataupun permasalahan yang sedang diselesaikan, karena memang untuk AR di sini itu siswanya bisa mengukur sampai ukuran yang sangat kecil, nggak hanya meter tapi milimeter juga dapat jadi, sehingga karena ketelitian alat ini maka siswanya juga harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke, sekarang yang fundamental. Dibaca judul pelan-pelan, judulnya apa? Pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui model VARK. Nah, hati-hati ya. Berarti dari situ yang perlu saya ingatkan adalah fokus peneliti adalah ingin meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Saya ulangi, fokus peneliti adalah ingin meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa punya ya. Ingat-ingat ya. Alat yang Anda gunakan adalah augmented reality. Paham? Model yang kalian peneliti pakai adalah model FAQ. Ingat-ingat, saya ulangi, karena penting sekali ini. Yang ingin peneliti kejar adalah kemampuan pemecahan masalah. Ini ya, menggunakan model FAQ. Medianya augmented reality. 3 hal: pemecahan masalah, FAQ, dan augmented. Menyatu dari tiga menyatu ya. Oke. Sekarang dan itu otomatis masalahnya mestinya bagaimana meningkatkan, misalnya ya, bagaimana meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pengembangan media pembelajaran berbasis augmented dengan menggunakan model FAQ. Harus begitu loh. Jelas? Artinya augmented, pemecahan masalah, dan FAQ harus menyatu. Nanti tujuannya ya begitu. Tujuannya adalah meningkatkan atau diperoleh peningkatan, gitu ya, boleh ya. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Terus ya kira-kira melalui pengembangan model pembelajaran augmented reality, jelas ya, dengan menerapkan model pembelajaran FAQ. Harus ada augmented, kemampuan masalah, dan FAQ. Mengolahnya terserah. Sekarang lihat permasalahan ini. Kalau di permasalahan tidak ada, berarti judul tidak akan pernah tercapai. Kalau di tujuan tidak ada, berarti juga tidak pernah judul yang kamu kehendaki itu dicapai. Mari kita cermati ya. Ini penting. Dan kalau masalah jangan ragu-ragu, bongkar walaupun karena dalamnya sudah memenuhi, sudah yang kamu lakukan sudah benar. Tetapi di dalam mengungkapkan dalam bentuk permasalahan dan mengungkapkannya dalam bentuk tujuan, sepertinya belum pas. Coba dicari bab 1. Mana tujuannya? Biasanya itu diletakkan di tujuan yang terakhir atau di permasalahan terakhir. Terakhir itu maksudnya berapa terserah, halaman berapa ya? Mana tujuannya? Itu di situ. Pokoknya coba carikan saya, carikan yang judulnya ini nih, rumusan masalah ya. Di penelitian itu ada halaman apa tidak salah. Coba hati-hati ya. Saya tertarik dengan permasalahan pada nomor 3. Ini kan kamu punya ini ya, saya ingatkan. Ini kan kamu 4 ya. Nah, pertanyaan Pak Amin, di mana di antara masalah 1, 2, 3, 4 yang benar-benar
sinkron dengan judul, yaitu menggunakan apa? Augmented reality. Augmented untuk meningkatkan kemampuan masalah. Menggunakan model apa? Fak. Lah, ada enggak di sini? Gitu ya. Enggak ada toh? Enggak. Nah, jadi saran Pak Amin bongkar nomor 3 karena saya baca itu sudah klop, tapi justru kuncinya ada di sini. Kalau yang nomor 4 itu tidak apa-apa, nomor 4 itu kan kamu hanya ngotak-ngatik. Walaupun sebetulnya paling bagus 3 itu letakkan di 4 letakkan di 2. Pokoknya 3, 4 dibalik itu Mas. Tetapi yang keempat ya, yang apakah itu sebenarnya nomor 3 itu kan coba dibaca. Apakah perlu recommended malah menggunakan model apa ini? Terkonsistator lebih tinggi daripada. Salah ya? Iya. Oh iya, sudah salah ya. Otomatis begitu juga tujuannya. Jadi pakai tujuan gimana? Ya intinya kamu udah betul dalam itu, saya lihat ya betul, tapi fatal di sini ya. Jadi saya ulangi, juga kalau seperti itu berarti penelitian Mas Muslih benar-benar tidak pernah mencapai judul itu. Ngambang judul nggak akan pernah tercapai lah penelitian. Tapi kalau di permasalahan sekian ada, di tujuan ada, kemudian juga nanti dibahas khusus dalam pembahasan bahwa terjadi peningkatan melalui tadi tidak apa-apa perbedaan rata jadi gini aja, jadi gini melalui gini. Jadi ini ada kelas kontrol, kelas eksperimen yang kuati ya. Pertama kan melampaui KKM ya atau KKM karena kelas 8. Setelah itu yang eksperimen lebih tinggi daripada yang kelas biasa, berarti jadi peningkatan gitu loh ya, tidak apa-apa, tetapi tetap butuh mengacu pada penggunaan model karena yang kamu teliti itu apa BBL gitu ya. Oke, dah kemudian dibongkar, tidak apa-apa itu seninya harus dibongkar ya. Karena jalannya benar mana jalannya kok kurang salah, saya tahu-tahu tuh ya, tapi karena hanya ini toh dan tidak boleh kelebihan sematan ya. Nah, mungkin di sini BBL di tergantung apa sehingga fakta di BBL ya. Kemudian yang lain Mas, sekarang saran, tahu Pak Sugiman ya? Itu titelnya tuh ada MS-nya, ada BSc-nya. Nah, sing konsisten. Kalau ada semua, tidak semua. Tapi di Pak Giman itu ada yang saya lihat titelnya pakai MS, BSc, ada yang tidak. Nah, gitu kan saya sebagai orang yang tidak mengenal beliau, misalnya kan dari luar ya. Ada pembimbingnya 3 sekarang. Yang satu Pak Sugiman yang pakai BSc, yang satu tidak. Jangan nyalakan loh, yang salah peneliti. Kenapa nggak konsisten? Karena itu menyangkut nama ya. Konsisten itu kalau pakai BSc semua tidak semua. Oke, itu banyak sekali. Kemudian yang lain, saran saya tidak tahu kenapa kan ada setujuan mungkin ini khusus untuk ujian, mungkin Anda sampaikan ada persetujuan pembimbing, kemudian ada persetujuan proposal. Saya tadi kaget saya bongkar ini ya. Dicantumkan hanya biar lengkap kayak gitu ya. Nah, jadi lengkap ya sudah dilakukan. Tetapi tulisan untuk itu ada yang itu menggunakan apa namanya, itu kan kata sambung bukan kata depan yang bukan awal itu kata sambung sehingga harus kecil jangan besar bentuknya ya. Biasa merah-merah Mas itu sudah saya tandai nanti diamati. Kemudian apapun pun itu kalau berarti saja bisa Mas. Tapi nih ada pun dia ke sana itu pun digandeng karena pun itu hanya penguat. Tapi nih siapapun dilarang masuk itu berarti kan siapa saja dilarang masuk. Kalau pun mengganti kata saja pun bisa ya. Nah kemudian juga kalau ada 3 kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, dan
Itu nopo mana itu. Nah ini kan tidak, tak merah itu ya, karena harus begitu. Kenapa? Karena Mas Musleh statusnya adalah S2 dan itu apalagi kalau kelak siapa tahu bisa jadi dosennya yang akhirnya bimbing skripsi ya itu harus benar. Apalagi keteledoran Bu Emi Pujastuti orang menjadi advisor tapi editor, tidak ada bisa editor ya. Senja saya nggak tahu pokoknya editor itu kan nggak ada tuh ya, kurang V itu ya. Nah, tapi kan nggak boleh salah ketik, nggak boleh ya. Di sini pokoknya titel sekarang Bu ini di dalam abstrakmu itu tampak sekali kalau tidak ada Pak Sugiman dan MSc-nya itu di depan nanti ada lagi ya BC-nya. Jadi yang konsisten dengan seperti itu ya. Kemudian ke Hadirat, ke Semarang, ke bisa, ini tidak bisa ya, karena itu adalah nah ini di Prakata pakai BSc, ini kan itu enggak, sampai kok ada dua orang yang berbeda gitu ya. Saya pikir saya sekian dulu dan cukup, tapi tetap kudu direvisi ya. Itu saya oke, dari saya tampaknya lulus ya, tapi nanti nilainya nanti rahasia, tapi direvisi. Oke. Ya. Sudah cukup, saya kembalikan kepada Bapak Kartono. Ya, terima kasih Pak Amin. Diharapkan bisa masuk hari ini Pak. Paling lambat besok ya Pak. Hari ini bisa, nanti saya langsung saya kirim ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak, syukurillah. Selanjutnya ya dipersilakan penguji berikutnya yaitu Bapak Dr. Sugiman MSI, waktunya 10 sampai 15 menit Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Amin Suitno selaku penguji dan Ibu Dr. Emi Pujastuti. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada Mas Musleh Hasan Pambudi yang hari ini sudah sampai tahap bagian tahap penyelesaian akhir dari studi S2-nya. Hari ini sudah sampai pada presentasi hasil penelitiannya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah masukan dulu. Ada beberapa hal yang saya kira perlu pembimbingnya kan aku, dia kan penelitian. Yang pertama tata tulis. Di dalam saya membaca di halaman 139 tesisnya Mas Musleh bisa dilihat. Di sana terkait dengan penulisan H0. Itu sepertinya mestinya nolnya itu nol equation, di bawah itu HH dan nolnya itu jejer. Ini karena S2 itu menjadi catatan saya. Jadi supaya memperhatikan sekecil apapun harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang kedua di halaman 64 itu menuliskan gambar 3.1 itu satunya jaraknya jauh. Dia mepet itu, saya kira itu perlu ada perbaikan. Ya. Kemudian di tabel 3.1 halaman 66 saya tidak tahu apakah itu memang format penulisan tabel seperti itu, tapi menurut saya akan menyebabkan tingkat keterbacaannya itu menjadi kurang gitu ya, terkait dengan indikator penilaian media gitu. Apakah memang hanya judulnya di atas kemudian garis-garisnya mendatar itu tidak perlu ada, itu saya kira aturan itu, tetapi kemudian karena tidak ada nomornya ke bawah sehingga menurut saya menjadi tingkat keterbacaannya rendah, itu saya kira perlu diperhatikan untuk nanti perbaikan. Kemudian yang ketiga, ini ya masukan dan pertanyaan, karena tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Amin itu konsistensi, tapi ini apakah konsisten atau tidak konsisten atau tidak tahu, saya kurang tahu ini. Ini harus coba dilihat di halaman 58 di nomor 3.1.2. Di sana terkait dengan pemilihan sampel adalah cluster random sampling. Jelas karena memang yang akan dilihat nanti adalah terkait dengan sampel, karena populasinya berupa kelas-kelas gitu kan. Tidak mungkin simple random sampling karena anaknya itu digabung gitu kan. Nah,
Tetapi di dalam pembahasannya di 3.5.2 halaman 69, di sana tertulis bahwa pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik random sampling. Nah, ini dalam penelitian ini, nah gitu ya, ini saya kira hal yang perlu perhatian. Kalau di penjelasan di atas tadi klaster, saya kira memang iya. Tapi begitu di dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling, saya malah bertanya-tanya, gitu ya. Oke. Saya kira itu ada informasi. Kemudian saya kira terkait dengan populasi, karena siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah plus Salatiga itu terdiri dari berapa kelas, kemudian yang akan diambil 2 kelas. Saya kira itu supaya jelas identitas itu atau informasi itu di dalam bab 3 utamanya terkait dengan populasi dan sampel. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua saya mau menanyakan terkait dengan bahwa penelitian ini menggunakan metodenya mixed methods, yaitu terkait dengan R&D dan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif, betul ya? Iya. Akan menguji 3 hal. Yang pertama, tadi sudah disinggung Pak Amin bahwa pembelajaran menggunakan media pembelajaran dadaran 01, saya yang 02 ini saya tertarik dengan rumusan atau uji hipotesis yang kedua, bahwa model yang digunakan atau model yang dikembangkan oleh saudara Muslih ini mampu menguji atau mampu hasilnya akan ini, karena ini sudah diuji dan itu ternyata bahwa model FAK dengan media pembelajaran berbasis AR pada materi bangun ruang sisi datar lebih baik daripada model PBL. Nah ini saya kira temuan yang menurut saya kalau memang ini nanti dipublikasikan, saya kira akan menjadi perhatian banyak pihak. Kenapa? Karena kalau kita melihat yang namanya model pembelajaran PBL adalah salah satu model pembelajaran yang direkomendasi, bahkan itu muncul di Permen Standar Proses. Di dalam kurikulum 2013 di sana dijelaskan bahwa dalam rangka menguatkan pendekatan saintifik, guru dapat menggunakan jelas sekali model pembelajaran berbasis masalah PBL, ya. Kemudian yang kedua project, yang ketiga discovery learning. Nah, artinya apa? Itu kan rekomendasi menteri. Ternyata yang sudah baik ini hasil penelitiannya Mas Muslim ini mampu ternyata dibandingkan gitu kan. Dua kelompok itu ternyata lebih baik model yang saudara kembangkan, betul ya? Jadi ya? Untuk hasil mohon penjelasannya PBL yang seperti apa, saya kira gitu. Kalau memang itu ya memang ini pentingnya kita perguruan tinggi memberikan sumbangsi sehingga ini baik. Oke. Nah kalau ya, saya pertanyaan lanjutan. Coba jelaskan dulu seperti apa PBL yang dimaksud di situ. Jadi untuk hasil penelitian di sini kan sebenarnya hasilnya itu tidak berbeda secara signifikan. Oh, tidak berbeda secara signifikan, tapi ya, beda tipis itu. Ya, tapi diuji dengan statistik uji beda rata-rata enggak? Iya, statistik uji beda rata-rata itu tidak. Uji beda rata-rata berbeda atau sama? Tidak signifikan, berarti dianggapnya masih sama secara statistik gitu. Oh, sama. Masih sama, ya. Ya, disitulah yang penting. Tapi karena kalau memang itu ya, enggak apa-apa. Memang kita perguruan tinggi itu wajib untuk memberikan sumbangsi pemikiran melalui penelitian. Oke. Nah, pertanyaan saya gitu, kalau memang ya, apakah hasil temuan yang sudah dilakukan Mas Muslim ini dapat diimplementasikan di semua sekolah? Nah, jadi untuk pengimplementasian AR ini sebenarnya masih tergolong harus kita pilih-pilih sekolah juga gitu, Pak. Pilih-pilih sekolah. Artinya belum bisa di semua sekolah. Kenapa?
karena keterbatasan dari pertama pengetahuan gurunya tentang AR itu sendiri memang masih terbatas. Ya. Karena terkadang ketika kita bertanya kepada guru tentang AR, ada guru yang sudah tahu, ya. Ada guru yang masih belum tahu, ya. Bahkan ada ya guru-guru yang artinya kalau memang itu masalah itu bukan urusan negara ya. Ada biaya untuk mengupgrade guru, oke? Ya. Kemudian apa? Yang kedua, masalah yang kedua. Masalah yang kedua ya seperti kita di Indonesia, siswa-siswanya belum terbiasa untuk menggunakan teknologi yang terintegrasi ke lingkungan nyata gitu Pak. Sedangkan AR yang saya kembangkan di sini kan AR yang sudah terintegrasi dengan lingkungan nyata. Biasanya kan AR hanya menampilkan objek dilihat sudah. Ya. Tapi di sini bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Jadi siswa sendiri belum terbiasa di situ, jadi memang perlu effort yang lebih untuk mengajak siswa. Ya, artinya terkait dengan pengetahuan guru itu nanti akan menjadi program usulan kita untuk memberikan pelatihan pada guru. Yang kedua terkait dengan lingkungan ya? Iya, lingkungan. Apa kira-kira sarannya supaya itu bisa diberlakukan untuk semua sekolah? Karena hasilnya itu ada yang lebih baik. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk seluruh Indonesia kita mulainya dari hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu kita pendorong untuk pembuatan game edukasi yang sederhana gitu Pak. Ya. Jadi kalau AR kan mungkin memang perlu effort yang lebih. Nah sedangkan kita misal membuatnya game-game 2 dimensi atau 3 dimensi yang hanya dimainkan sederhana untuk siswa-siswa dimulai dari SD gitu kan, nanti siswa bukan terbiasa main game-game ya yang game hanya bermain, tapi game edukasi yang sederhana tapi bisa mengajak siswa untuk aktif dalam mencari pengetahuannya secara mandiri. Itu ya. Kemudian terkait dengan teknologi, fasilitas sarana yang harus disiapkan apa? Nah, untuk bagi gurunya untuk mengembangkan AR itu sendiri memang tidak semua laptop bisa. Jadi semua laptop bisa. Paling tidak kita memiliki laptop-laptop yang memiliki indeks. Jadi misal i3, i5, i7 itu pun generasinya paling enggak masih di dalam generasi 6, 7, 8 gitu. Terus HP-nya sendiri itu juga tidak semua HP bisa. Kalau terlalu baru juga malah sulit. Saran saya, Mas Busri, 2 hal yang terakhir, sarana prasarana teknologi dan lingkungan tadi itu coba masukkan di dalam saran. Karena sekarang ini kan pemerintah juga sedang memberikan bantuan sarana berupa laptop kepada siswa dan sekolah. Artinya jangan sampai nanti laptop yang diberikan oleh sekolah dari pemerintah oleh sekolah itu tidak memenuhi spek yang itu. Padahal kalau itu diberikan ternyata juga tidak bisa digunakan untuk yang pengembangan yang lebih baik, saya kira itu coba itu menjadi saran supaya nanti kalau siapapun yang membaca itu bisa menjadi tindak lanjut. Itu saya kira Mas Muslim. Sekali lagi saya sampaikan selamat ya, sudah menyelesaikan tahap akhir, tetapi tadi pesannya Pak Prodi tadi supaya nilainya harus masuk malam ini gitu kan. Nah itu saya kira semangatnya juga harus yang merevisi juga harus malam ini gitu kan. Nah, gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Prof. Kartono. Saya kira itu pertanyaan saya. Waktu saya kembalikan pada Prof. Kartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman. Tidak malam ini, lusa malam. Lusa malam. Ya, lusa malam. Oh, lusa malam, oke. Saya bisa langsung pulang kalau gitu. Masih tanggal 3 ya. Selanjutnya, terima kasih Pak Diman, itu masukan-masukannya dan pertanyaan-pertanyaannya bisa mengungkap hal-hal yang menurut saya bisa ditindaklanjuti oleh atau menginspirasi kita lah ya untuk lebih bisa bagaimana itu hasil pengembangannya itu bisa nanti menggebrak gitu di dunia pembelajaran gitu. Kayaknya menarik itu ya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji berikutnya yaitu Ibu Dr. Emi Budiastuti MPD. Waktunya 10 sampai 15 menit Bu. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Kartono. Mohon izin pada Bapak Dr. Amisino dan
Budiman untuk melanjutkan, memberikan saran, masukan, dan klarifikasi terhadap hasil penelitian saudara Muslim Hasan Pambudi. Pertama-tama saya ucapkan selamat nih ya kepada Mas Muslim Hasan Pambudi karena sudah sampai pada ujian tesis dan ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain ini yang di belakang ya. Ternyata membawa pasukan murid banyak berkat Bapak. Karena Mas Muslim ini adalah salah satu mahasiswa yang ikut program hibah magister ya dari dana LPM begitu. Nah, monggo ini bisa diikuti oleh mahasiswa yang lain. Dapat berapa kemarin? 29,6. Wah, 30 juta. Ya, mahasiswa yang lain umur ini di awal tahun 2023 dan ada program seperti Mas Muslim ya nanti bisa semaksimal mungkin sehingga kalian akan bisa mengikuti jejak Mas Muslim ya yang lulus tepat ya selamat ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan pertanyaan dan saran dari Pak Dr. Muslim dan Pak Sukuman itu perlu dicatat ya karena ini akan menjadi untuk menyempurnakan tesis Mas Muslim. Dari saya ada beberapa catatan terkait tata tulis ya masih ada saya temui misalnya di halaman ini sudah dirawat Pak gimana ya? Saya temukan di halaman 22. Jadi kalau kita menulis kalimat dengan diakhiri titik yang diawali dengan kata maka harus diakhiri dengan apa? Gimana tuh sih? Ya, ini kan ini seperti Di halaman 22 ya halaman 22. Jadi dari 3 karakteristik yang tercantum di bawah ini 22 tempat saya. Ini baru salah satu ya, bukan satu yang lain. Ini masih ada yang lain juga ya. Halaman 22. Ini untuk pelajaran teman-teman juga yang ada di belakang. Nah, itu kan? Kalimat sudah selesai ya? Yeah. Kalimat sudah selesai, dikatakan satu menggabungkan kata dan berbuat berarti harus diakhiri dengan titik. Lanjut ya, nomor-nomor berikutnya di setiap pernyataan itu ada titik. Itu. Banyak yang kurang. Terkait dengan penelitian ini tadi kan ada kendala ya? Iya. Ada kendala karena kan termasuk tadi dikatakan berkaitan dengan spek atau spek HP. Nah, ini saat Mas Muslim melaksanakan penelitian, apakah ada kendala yang terjadi yang dialami baik oleh kan mestinya bersama guru ya saat penelitian atau sendirian? Beberapa kali sama guru atau juga yang sendirian. Ya, berarti apakah ada kendala yang ditemui saat penelitian baik bersama guru atau kendala yang dihadapi oleh siswa saat menerapkan augmented reality ini ya terkait dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Coba dicatat. Jadi pertama untuk kendalanya sebenarnya ada 2, yaitu pertama kendala dari perangkat dan yang kedua itu kendala dari human error sendiri. Jadi kalau untuk kendala dari perangkat memang untuk yang bisa mempengaruhi itu ada yang pertama ada jaringan karena memang aplikasi ini memerlukan jaringan yang kuat. Jadi misal kita men-setting permasalahan di titik A, titik B, titik C itu terkadang lokasinya itu bergeser. Karena memang ketika berbasis dengan GPS Global Positioning System itu kan kalau kita jaringannya berkurang nanti kalau kita menggunakan Google Map
pergerakannya kita kadang berhenti, kadang lambat, ataupun kadang malah tertukar. Itu sama yang terjadi menggunakan aplikasi ini gitu. Terus yang kedua, dari HP-nya sendiri, ketika HP-nya memang speknya masih agak kurang, maka otomatis proses loadingnya itu cukup lama. Jadi ada beberapa HP-HP yang RAM-nya masih kecil, jadi sulit ataupun agak berat untuk menjalankannya. Terus kalau dari proses penyelesaian permasalahan di dunia nyatanya itu memang karena seperti tadi aplikasi ini kan sangat detail untuk ukurannya, jadi jawaban satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda dalam ukuran milimeter gitu, karena memang ukurannya sangat detail gitu, seperti itu. Nah, itu belum yang dijawab Mas Musli itu sangat bagus nanti kalau dimasukkan di dalam saran, karena belum ada yang belum di situ terkait dengan jaringan. Belum. Ya. Nah, ini nanti dimasukkan di dalam saran. Untuk daftar pustaka, jadi apakah ini sudah melakukan citasi yang terkait dengan karya-karya Pak Ibu dosen? Sudah ada. Ya, nanti dicek kembali ya. Dicek kembali. Kemudian nanti pada saat kami citasi harus mengikuti panduan atau taat asas ya. Karena ini masih ada yang tidak konsisten gitu. Nanti silakan untuk dicek kembali. Termasuk ini panduan yang tahun berapa yang diikuti Mas Musli? Nah itu Bu, dari saya sendiri gabungin Bu. Jadi saya ngikuti pasca, tapi saya juga ngikuti yang pasca. Terus saya juga mengikuti yang dari yang S1 yang 2022 dan itu ada sedikit perbedaan. Jadi saya ngikuti pasca dulu, terus nyesuaiin Bu. Ya harusnya karena Mas Musli adalah mahasiswa pasca sarjana yang mengikuti panduan pasca sarjana. Terus panduan tahun berapa yang diikuti? 2019. Kalau panduan yang diikuti adalah tahun 2019, ya ikuti di panduan tahun 2019. Gitu ya. Jadi misalnya tabel ini, apakah sekarang ini harus ada kiri kanan? Ini kan jadinya tidak ada garis lurus kiri kanan ya. Nanti disesuaikan. Ini masukan saran yang sangat bagus dari Pak Amin dan Pak Diman. Tolong nanti benar-benar diterapkan dan segera diselesaikan. Waktunya tinggal 2 hari ya. Saya kirim dan programnya langsung datang dulu. Jadi supaya bisa tadi pesan Prof. Kartono bisa dilaksanakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Prof. Kartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Emi yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan arahan ya. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji berikutnya, saya sendiri. Yang pertama, selamat ya untuk Mas Musli. Yang ini bisa jadi testimoni ya. Iya, karena 4 semester persis ya. 4 semester ya? 3 semester Pak. 3 semester ya? Angkatan 21 ya? Angkatan 21 Pak. Iya, kemarin ada teman cewek-cewek itu. Iya, Rafika dan Filian. Saya jadikan testimoni pada orientasi program studi bagi mahasiswa baru. Jadi biar memotivasi mereka, oh ternyata ada ya, tidak hanya ngomong gitu ya. Oke, makasih ya, selamat ya. Oke, ini sedikit saja dari saya. Ini tentang tujuan itu jangan sekedar mengetahui deh. Ya, untuk S2 jangan mengetahui, mengembangkan apa-apa itu. Kalau tujuannya kan mendapatkan hasil ya. Mendapatkan produk itu, dan produk itu mungkin yang dia karena pengembangan toh ini. Nah, produknya itu nanti harus teruji
unggul bisa dikategorikan atau diberi kriteria mungkin apik, ya, bagus, bagus, kemudian terus diterapkan jadi efektif, praktis kan kayak gitu ya. Nah, itu tuh penelitian pengembangan itu gitu ya. Ya tujuannya jangan sekedar mengetahui, ya tadi kok mengetahui gitu ya tujuannya ya. Nah itu mendapatkan produk itu tujuannya, tapi produk yang bagaimana gitu ya. Oke, ini saya tadi sudah ini, bisa nggak ya itu, maksud saya gini, model yang digunakan itu kan model pembelajarannya kan FARC ya, ya FARC ya. Kalau itu maksud saya bebas model enggak ya itu media itu? Jadi kalau media ini bisa menyesuaikan dengan model yang digunakan, Pak? Aduh ya bagus. Nah itu Anda bisa mengatakan itu dari mana? Karena media pembelajaran AR ini kan sebenarnya lebih ke penanaman konsep. Kalau yang saya buat itu penanaman konsep dan pengimplementasian di dunia nyata gitu, Pak. Jadi seasalkan bisa disusun untuk proses penanaman konsep dan explore di dunia nyata itu bisa digunakan gitu, Pak. Ya, berarti bisa diterapkan pada model yang pada umumnya sekarang baru apa ya, istilahnya baru populer, model itu baru populer diterapkan di mana-mana bisa ya, seperti PBL, terus Discovery, kemudian PJBL, nah itu bisa ya diterapkan ke situ. Iya Pak, bisa Pak. Ya bisa berarti kalau bisa kan ada kemungkinan kalau diadakan pelatihan tentang ini tadi kan kenapa atau belum semua guru bisa gitu ya. Karena belum semua guru tahu, berarti ini kan punya masa depan untuk melakukan suatu kegiatan supaya guru tuh jadi melek dengan media ini gitu loh. Iya. Kalau itu produknya itu bisa dijual atau ditawarkan ke pengelola gitu, barangkali bisa ini ya. Ya, itu kedepannya gitu, ya kedepannya. Ya, dan itu nanti Prodi juga punya hak untuk memiliki loh ya. Iya Pak. Prodi loh, bukan saya, Prodi. Jadi siapa? Ya nanti itu produknya kalau diwujudkan itu berupa apa ya? Berupa aplikasi Pak, aplikasi di HP. Oh, aplikasi di HP. Berarti kalau misalnya Prodi minta produknya dong. Nah, itu yang diberikan aplikasinya. Iya, aplikasinya Pak. Sama saya kan juga membuat buku panduannya. Jadi nanti bisa ada manualnya ya, ada manualnya. Terus aplikasinya bisa ditaruh di flashdisk. Nanti juga akan saya upload di Google Play Store Pak. Jadi nanti bisa dibagikan untuk linknya gitu Pak. Oh gitu. Jadi kalau minta produknya gitu, sehingga saya tahu oh ini loh produknya kan gitu ya. Bisa diaktifkan ya. Iya Pak. Memang akan dihakcip. Iya itu beruntung itu. Yang beruntung siapa? Pembimbingnya. Pembimbingnya tuh beruntung itu. Ya itu punya hak cipta. Nanti ya tolong diurus sekalian ya. Iya Pak. Ya hak ciptanya itu mudah kok ngurusnya. Di Pasca bisa. Ya di Pasca bisa melalui apa ya? Ya nanti gampang itu. Iya Pak. Ya. Ini tadi saya mendengar ini ketika mengimplementasikan produk itu kan Mas Mude mendesain satu pembelajaran ya, ya diterapkan terus dibandingkan dengan PBL. Tapi saya mendengar teknik samplingnya tadi itu Mbak cerita belum begitu jelas tuh teknik samplingnya kok menggunakan teknik apa tadi? Cluster random sampling. Populasinya siapa sih? Populasinya kelas 8 SMP Muhammadiyah plus Salatiga Pak. Ada berapa ukuran populasinya? Ukuran populasinya berarti 27 sama 26 kali 2.
53 di 106, Pak. 106. Ada berapa kelas? Ada 4 kelas. 4 kelas. Ya. Ya. Nah, bagaimana Anda menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrolnya? Nah, untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrolnya sendiri, di awal kan saya mencari tahu keadaan awal dari kelas tersebut, Pak. Terus dari situ kan mengetahui kalau semuanya itu homogen. Nah, dari situ nanti jadi saya juga karena saya mempertimbangkan penggunaan aplikasinya. Jadi memang sebenarnya tidak 100% cluster random sampling karena perlu mempertimbangkan HP-HP yang dimiliki oleh siswanya juga gitu, Pak. Oh. Karena memang nggak semua HP-nya cocok gitu, Pak. Atau begini ya, kalau seperti itu terus iya ya. atau begini. Random sampling saja, Pak. Kelasnya random sampling, nanti kelasnya random sampling, tapi harus punya dasar ya mungkin randomnya itu dasarnya dari mungkin data sekunder yang ada di sana. Ini cerita ya, ini kan sudah berlalu ya. Ini sebagai gambaran. Jadi random sampling yang di random kelas sebelum di random kan punya data itu ada 4 kelas kan. 4 kelas itu kalau punya data sekunder kan dianalisis pakai ANOVA kan kelihatan sekali. Nah, dari ANOVA itu kelihatan sekali mana yang homogen, mana yang tidak, mana yang ada perbedaan signifikan, mana yang tidak. Yang tidak ada perbedaan signifikan itu kan bisa dipilih random. Nah, dari random itu sudah ketemu kelasnya. Nah, di dalam kelas nanti dipilih yang punya itu, gitu aja. Ya, itu gambaran ya. Jadi tidak repot. Jadi tetap random, tapi nanti yang menjadi sampelnya yang betul-betul punya, yang kelas eksperimen yang punya kok hanya 10 ya. Jadi itu 10 gitu aja, yang lain tidak itu. Iya, Pak. Dan yang kelas kontrol kan tidak pakai ini, kan gitu ya? Iya. Oke, ya. Pertimbangan khusus ya. Iya. Ya, jadi memilih kelasnya random sampel karena dasarnya random sampling karena dasarnya itu tadi, terus dipilih sing duwe ya, pertimbangan berarti proportif ya. Purposif nggih. Ya, seperti dengan tujuan sing duwe toh, dipilih sing duwe toh. Apa gini jenenge ya? Dengan pertimbangan itu kan purposif ya. Iya, purposif. Ya. Oke, saya kira itu, yang lain-lain sudah banyak itu. Terutama Pak Giman tadi sudah ini masukan-masukannya menginspirasi, dan ini Pak Amin sudah mengoreksi konten dan tata tulisnya. Ya, saya kira cukup dari saya. Oke. Minta rekomendasi dari penguji hasilnya bagaimana? Sudah saya kirim ke jenengan, Pak. Oh iya, makasih. Ya. Dengan demikian ini kan bisa saya lanjutkan. Saya kan juga saya ikut andil juga ini ya. Ya, dengan demikian bisa kita informasikan berdasarkan hasil penilaian dari Bapak Ibu tim penguji bahwa dapat disampaikan bahwa ujian tesis atas nama Saudara Muslih Hasan Pambudi dinyatakan lulus dengan sedikit perbaikan dan diberi waktu perbaikan ya sesingkat mungkin gitu ya. Sesingkat mungkin semalam ya. Oke, selamat ya. Anda sudah lulus ujian tesis tapi belum lulus magisternya ya. Belum ada kebetulan. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu tim penguji atas kehadiran dan partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah, syukur-alhamdulillah, maka ujian tesis atas nama Saudara Muslih Pambudi Hasan Pambudi bisa diakhiri. Mohon maaf atas kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. ya. Iya, Pak.
Tapi kan ya dibandingkan karo PPL kan podo ya. Iya. Ya. Pak, tak perbaikannya saya kirim. Iya, Pak. Langsung aja. Oke. Ini Itu Mas saya foto. perbaikannya Ini di tujuan ya. Tujuannya jangan mengetahui ya. Iya, Pak, mendapatkan. Mengembangkan. Iya. Foto dulu Pak Kartono. Oh, Nah ini kalau foto dengan Prof. Kartono gimana nih foto? aku enggak ikut, enggak apa-apa. Aku kan daring, yang luring aja. Itu kan Yang ada penting pasukan hore-hore. Hore-horenya banyak loh Prof. Ya itu saya juga gini, kenapa waktu S1 tidak dimanfaatkan ya? Saya jauh-jauh hanya menguji skripsi gitu, hanya 10-15 menit. Ya. Saya harus montang-manting. Kalau ada ini kan sebenarnya praktis ya. Ya nanti saya coba ini ya. Kenapa tidak difungsikan untuk ujian skripsi gitu. Keluhanku akan ku sampaikan ke siapa? Jadi Biar ujinya nggak bolak-balik gitu. Keluhan Iya. gimana Prof? Lah ya ternyata hybrid kan bisa dari sini kan bisa hybrid. Dari D10? Iya. Nggih, saged kan ada fasilitasnya Prof. Lah ya kenapa ketika ujian selalu harus luring gitu? Kenapa tidak hybrid melayani yang tua-tua gitu? Nggih, nanti bisa diatur berikutnya toh Prof. Iya, iya. Nggih. Ternyata punya dan ternyata tidak mahal ya. Nggih. Bisa begitu. Dan tadi juga cepet kok persiapannya sama Mas David. Oke, Nggih, berarti nggih. ya. Oke, makasih. Matur nuwun Prof. Kartono. Iya, sami-sami. Salam Nggih. dulu ya. Nggih. Dari ini yang ujian berapa ribu? 5. Berapa Prof. Kar? 6. 6. 6. Saya kemarin rekor 7 Prof. Kar S1 dengan Pak Giman karena kedereka. Nggih. Dinikmati saja. Oh nggih, jelas itu Prof. Kar dinikmati dan disyukuri. Dinikmati. Nggih. Salam dulu ya. Nggih, Prof. Kar. Iya, ndak fotonya. Gini. Iya, ndak fotonya. Pulang, coba saya foto. Pasukan foto kayak banget kok. Tapi kita tinggal ya. Ini, saya. Bisa tak, bisa tak. Oh, saya Bu. Saya gini mas, tengah mas. Kenapa, Pak? Hasil Walah. Langsung bimbingan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Selamat. Mau perbaikan tak langsung tak saya pakai. Jadi yang satu pakai pas, satu pakai. pasukan hore-hore. Foto dong. Ayo foto. Pak Amin itu loh, anak-anak di luar Pak Amin pengen foto juga itu. Wah itu, komplit itu Pak Yadi Arabumi juga ada itu. Ayo sini. Foto. Gimana? Selamat bro. Selamat bro. Pak Giman nggak ikut apa? Ya tengah. Iya. Nggak. Ini agak ke depan Jauh dibandingkan misalnya kayak pajarnya Pak Giman tadi kan dari kita. Enggak, sekarang enggak ya. Makanya pernah maju mau semoto ya. Di lingkup kok orang Pernah maju. Sampai tahu. Turun di bawah. Ya, ini Pak. tapi mau nafsi nari. Ya, nanti ulangi. Ganti deh ulangi. Nanti diulangi. Apa? Berapa tinggi ya? Dia paling tinggi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok potong kedua
wae kudu ganti gaya aja mbok hitung mati bersepakat sih ngono lho. Ya. Siap? Iya, satu lagi ya, Pak. Ya, ayo gaya. Gaya apa? Gaya apa ini? Gaya ini, Oke, boleh deh. tak jempolnya loro. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, mau ganti gaya lagi, Pak? Wes kayak jadi kayak mandi foto. Ngene, karep langsung kayak. Masuk, yuk. Yuk. Ini sih dari kasih ya, sini ya gantian ya. Bentar ya, kederekan ya. Ayo sini. Ada itu background kederekan nggak ya? Derek apa? Gitu. Background. Gini. Pamit di. Dia masih dengan Pak. Iya, wes ben. Ya salah. Nih, wah. Halo Ferdi, halo Angga, piye kabarmu? Halo, piye kabarmu? Ini salah. Ini dosennya nonton ada. Lagi Hah? ada yang di laki-laki. Oh iya. Nanti saya tempat lain sana lagi. Di bagian Saya mau pergi, Mas Muslim ke tengah kene. Ini Mas. Iya Mas Muslim malah ke masuk. Lalu ini teknologi asisten ini. Ya, wes. Ayo. Buri. Ya, buri. Duduk, sing buri duduk. Mobil orang dulu, berapa buri rakyat. Malah kita. iya ada yang di depannya. Cewek kayak cowok. Ini ada. Nyinden. Nek, kepala ketutupan tono. Aja Ketutupan ini. Ketutupan ini. Ketutup itu enggak? Enggak, tapi kita apa? Mejanya ke foto enggak apa ya, Pak ya? Kalau dia mendak itu gimana ya? Tiga saja, tiga saja. Ya nak. Gini loh Pak, kayak gini dikit gitu, kan kelihatan. Bisa kan? Fotomu acak-acak loh, acak-acak kan jangkauannya. Akhir anu tuh. Oke, 1, 2, 3. Satu, yang dari gaya. Kalau dulu anu itu. 1, 2, 3. Oh, miracle. Pernah bisa wes kok. Cukup. Ya naik ketutupan saya kelas gelap terus luas. Ya, mana. Yo, selak semua. Semua. Bisa ya. Kabar anak ulang kemarin baru ditelaah terus jadi dengan Amram Penting ya, Kak. Terus. Ambil lagi. Disuruh ambil cepat. Kalau aku ini
album tuh kan dia disuruh ini harus S3 bukan kan dia sama ini kamu uang penelitiannya sisanya yang tahu sih cuman masih independen harus membanding terus ya yang dapat dapat ini nama pena bantuin gue masalah musli ya Allah
kalau pindah IDN itu beberapa ada yang kampus swasta yang dia menggunakan, jadi dia punya menarik dia bisa punya IDN di negeri itu, karena ngurusnya itu nggak cuma dia sendiri loh, tapi melibatkan yang kampus juga. Ya bagusnya ya apa sih bisa memang yang dikejar dari kegiatan pertama itu